Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kabib Timaburi, absen 16, kelas 12 IPS 4. Satu, gaya renang bebas. Pengertian gaya renang bebas. Berenang gaya bebas adalah berenang yang dilakukan dengan membuka perut dan gerakan kedua kaki mirip dengan gerakan kata. Diperlukan teknik dasar untuk berenang, misalnya geser gerakan dengan lengan, kaki, serta bernapas. Karakteristik gaya bebas adalah bahwa semua anggota tubuh berada di dalam garis lurus. Gerakan kedua lengan berada di permukaan air. Gaya ini adalah gaya tercepat saat berenang. Sejarah gaya bebas. Gaya bebas satu dilombakan tahun di London, Inggris. Pelatih renang John Arthur Bowden mempelajari gaya bebas dari warga asli Amerika Serikat antara tahun 1870 sampai 1990. Namun di Inggris juga memakai gerakan kaki menggunting, laksana gaya di samping, dan bukan gerakan kaki lurus melecot naik turun. Laksana renang gaya oleh Trudgen dinamakan gaya Trudgen. Gaya Trudgen dikembangkan oleh perenang asal Australia mempunyai nama Rick Deville, putra instruktur renang Inggris Cavill, yang menetap di Australia semenjak 1879. Adik dan Thomas sedang mengembangkan gaya Trudgen. Mereka berdua menyaksikan Alex Wickham berenang dengan mereka kaki lurus melecot naik turun. Teknik dasar gaya renang bebas. 1. Postur tubuh di kolam renang. Postur selama berenang gaya bebas harus air rata menamping dari kaki ke kepala. 2. Latihan meluncur. Cara melakukan seperti ini: berdiri di tepi kolam dan salah satu menempelkan di dinding kolam. Tubuh ditekuk ke depan sejajar dengan permukaan air. Kedua lengan direntangkan. Putar kaki yang menempel di dinding kolam sekencang mungkin dan jaga tubuh Anda tetap lurus. Jaga agar kaki dan lengan Anda sejajar dengan permukaan air sampai berhenti. Usahakan untuk tidak bernapas saat meluncur. Ulangi sampai Anda memiliki kecepatan dan jauh di depan. 3. Gerakan kaki. Cara melakukan seperti ini, latihan kaki bisa dilakukan bersama saat meluncur. Lalu dengan berdiri di depan kolam, memegang dua tangan di dinding kolam, dua kaki digerakkan belakang kepala dengan tubuh di bawah. Kaki secara bergantian bergerak ke atas dan ke bawah dalam kondisi lemah santai. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. 4. Gerakan tangan. Berdiri dengan tubuh ditekuk dengan tangan lurus. Kemudian tangan ditarik ke bawah sambil menekan air sampai berada di bawah tubuh. Ketika tangan mencapai bawah tubuh, sikut ditekuk dengan cepat. Tangan diangkat, lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. 5. Bernapas. Napas berenang gaya bebas dilakukan dengan cara berikut: tarik napas dengan menyadarkan kepala Anda, menekan mulut Anda, dan kemudian melihat kembali ke air untuk mengembuskan napas. Satu nafas hanya memiringkan kepala Anda ke suatu arah, yaitu kanan atau kiri. Gerakan bernapas dilakukan secara tangan mendayung. 6. Koordinasikan gerakan kaki dan lengan. Cara melakukannya seperti ini: gerakan kedua kaki di atas dan ke bawah secara bergantian dengan pusat gerakan di bar. Tarik lengan ke kanan, bawah dada, sikut ditekuk, lalu didorong dengan lengan kanan ke belakang hingga lurus, mundur ke samping paha. 7. Koordinasi gerakan lengan dan pernapasan. Mulai posisi dengan menggeser, diikuti dengan gerakan lengan secara bergantian dilemparkan ke depan. Saat mendayung, kepala dimiringkan ke satu arah untuk mengambil napas, lalu kembali ke air untuk menghembuskan napas. Gerakan ini dilakukan terus-menerus. 8. Mengkoordinasi teknik dasar renang gaya bebas. Lakukan gerakan kaki dengan memukuli ke atas dan ke bawah secara bergantian. Gerakan lengan secara bergantian dilemparkan ke depan. Saat lengan mendayung, kepala dimiringkan ke satu arah untuk mengambil napas dan kemudian kembali ke air. Kesalahan dalam renang bebas.
A. Wajah berada di atas air. B. Kepala terangkat permukaan air saat mengambil nafas. D. Kesalahan gerakan lengan. E. Tangan Anda turun setelah masuk pulang ke dalam air, yakni pada fase ekstensi. Dan manfaat renang gaya bebas yaitu menambah tinggi badan, melatih otot, dan memperkuat pernapasan. Yang kedua yaitu gaya renang dada. Pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada yaitu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Dua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. B. Teknik gaya dada yaitu teknik renang gaya dada menyerupai gaya renang yang lain, terdiri dari beberapa gerakan yaitu start, renang gaya dada, posisi tubuh di kala meluncur renang dada, gerakan lengan, sapuan luar dan sapuan dalam, dan gerakan tungkai, pengambilan nafas dan koordinasi antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan gerakan pengambilan nafas. Tiga gerakan lengan gaya dada. A. Gerakan lengan dan sapuan dalam. Gerakan lengan sapuan dalam Escoferi dimulai dengan tangan hampir bersamaan hingga di bawah dagu. 4. Gerakan tungkai renang gaya dada. Gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan. Pinggang dan lutut dilengkungkan dan tumit harus didekatkan pantat. Jika tumit mendekati pantat, maka putarlah kaki ke arah belakang ketika telapak kaki menghadap belakang atas luar. 5. Gerakan pengambilan nafas renang gaya dada. Pengambilan nafas gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Kepala mulai tarik ke atas ketika lengan melaksanakan gerakan awal sapuan luar dalam mencapai titik tertinggi ketika lengan melaksanakan simpulan sapuan dalam. Kepala kembali dimasukkan ke dalam air pada ketika lengan melaksanakan recovery. Manfaat renang dada. 1. Dapat menghilangkan stres. Manfaatnya menjaga kadar kolesterol. 3. Menurunkan berat badan. Renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap permukaan air. Gerakan kaki tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju kiri seperti gerakan mengayuh. Beberapa teknik dalam renang gaya punggung yaitu 1. Posisi badan pada renang gaya punggung. Badan terlentang di permukaan air, tengah di permukaan air, panggul tetap dipertahankan, jangan sampai membuat sudut dan pandang selalu lurus ke atas. 2. Posisi gerakan kaki. Untuk gerakan kaki agar dapat lebih jelas perlu ditinjau dari masing-masing bagian. Mengapung dengan menggerak-gerakkan sudut naik turun, gerakan telapak ke atas permukaan. Waktu melakukan pukulan. Gerakan tangan ada 3 fase gerakan dalam renang gaya punggung. Latihan napas. Pengambilan napas tidak sulit gaya renang punggung karena muka tidak masuk dalam air, namun percikan air ke dalam pernapas karena bisa masuk ke hidung. Oleh karena itu, sebaiknya pengambilan napas dilakukan melalui mulut hidung pada saat dua lengan berada di dalam air, yaitu dua lengan dalam posisi horizontal. Renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu adalah suatu gaya berenang di mata dada menghadap permukaan air, kemudian diletakkan lengan ke bawah setelah bersamaan gerakan arah luar sebelum diayunkan ke depan. B. Teknik dasar renang kupu-kupu yaitu posisi tubuh. 2. Gerakan tangan. Gerakan tangan dalam kupu-kupu mengharuskan kedua tangan untuk direntangkan ke dalam tubuh.
ke depan tubuh. Yaitu gerakan kaki tendang atau gerakan kaki dan kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Pernapasan. Cara menarik pernapasan dalam renang gaya kupu-kupu adalah dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air. Manfaat renang gaya kupu bagi tubuh yaitu melatih otot lengan, melatih otot kaki, membentuk postur tubuh, menurunkan berat badan. Sejarah renang gaya kupu menurut sejarah olahraga ini didirikan tahun 1933 oleh seseorang ahli bidang olahraga disebut negara Amerika. Ajang perlombaan renang tarikh MC dengan berkembangnya zaman telah masuk Olimpiade pada tahun 1938 yang mewakili Amerika Serikat diskualifikasikan dengan menyebut gaya itu sebagai sebutan kupu-kupu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.